Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Baca Cerita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul A Moment to Remember. Film ini diperankan oleh Son Ye Jin dan Jung Woo Sung. Film ini menceritakan kisah seorang pria miskin yang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun dirinya sangat beruntung karena memiliki seorang kekasih yang sangat cantik. Namun sayangnya, ternyata bila gadis ini tak lain putri dari bos proyek tersebut di mana dirinya bekerja. Mengetahui hal ini, sang ayah dari gadis ini pun langsung memecat pria ini dari pekerjaannya. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama selengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Su Jin. Saat itu Su Jin terlihat tampak putus asa, seolah memiliki beban hidup yang begitu sangat berat. Karena memang pada dasarnya, bila Su Jin baru saja putus hubungan dengan seorang pria yang bernama Yong Min. Selama ini, Su Jin telah tertipu oleh Yong Min, karena Yong Min sebenarnya telah memiliki istri. Saat itu, Su Jin dengan perasaan hancur terlihat memasuki sebuah toko untuk berniat membeli sebuah minuman. Namun rasa kecewa dan mungkin putus asa, sehingga bahkan Su Jin lupa dengan minumannya. Namun tidak lama kemudian, di saat Su Jin hendak naik bis, disitulah Su Jin teringat bila dompet beserta minuman yang telah dirinya beli tertinggal di toko tersebut. Su Jin pun berniat untuk mengambil minuman yang telah dirinya beli. Namun di pintu masuk, Su Jin justru berpapasan dengan seorang pria yang kebetulan membawa minuman. Dan itu persis seperti yang telah dirinya beli. Saat itu Su Jin meyakini bila minuman tersebut adalah miliknya. Terlebih, Su Jin melihat meja kasir yang sudah tidak ada apapun. Saat itu pria yang masih belum diketahui namanya ini terlihat seperti sengaja dengan membuka minuman tersebut di hadapan Su Jin, seolah mengolok Su Jin. Maka dengan seketika Su Jin pun dengan cepat merebut minuman tersebut, karena Su Jin sangat yakin bila minuman tersebut adalah miliknya. Bahkan Su Jin dengan sengaja meminumnya sampai habis di hadapan pria tersebut. Kemudian Su Jin pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara si pria ini hanya bengong dan heran melihat tingkah lakunya. Saat itu Su Jin yang berniat pulang ke rumah. Di saat dirinya akan naik bis, dirinya memeriksa dompet. Dirinya pun kembali teringat bila dompetnya juga tertinggal di toko sebelumnya. Kemudian Su Jin pun tidak putus asa meskipun dirinya lelah. Dirinya harus kembali menghampiri toko tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya dompet, melainkan minuman yang dirinya beli sebelumnya juga tertinggal di situ. Lantas bagaimana dengan minuman yang telah dirinya ambil dari pria sebelumnya? Saat itu juga Su Jin sangat merasa malu dan berusaha untuk mencari pria malang tersebut untuk meminta maaf. Namun sayangnya Su Jin sudah tidak melihat pria tersebut. Kemudian di keesokan harinya di suatu tempat di mana sebuah proyek pembangunan sedang dalam proses. Di sini terlihat seorang pria yang bernama Chol Woo, dan tak lain pria ini adalah pria yang sebelumnya di toko. Dan inilah profesi Chol Woo. Sementara di tempat lain yang juga tidak jauh dari proyek ini, terlihat Su Jin sedang berada di dalam mobil bersama ayahnya. Dan ternyata bila ayah Su Jin adalah bos dari proyek ini, di mana Chol Woo bekerja. Saat itu sang ayah berniat mengajak Su Jin untuk berkeliling proyek, untuk melihat-lihat. Namun saat itu Su Jin lebih memilih untuk berdiam di dalam mobil. Di saat sang ayah berkeliling proyek, saat itu Su Jin justru melihat Chol Woo keluar dari dalam proyek dan lengkap dengan peralatan bangunan. Dari sini Su Jin menyadari bila pria ini bekerja pada ayahnya. Sementara Chol Woo bahkan saat itu dirinya tidak menyadari bila sedang diperhatikan oleh Su Jin.
Tidak lama kemudian sang ayah pun mengajak pergi Sujin untuk meninggalkan proyek tersebut. Dan entah apa yang dirasakan oleh Sujin, terus memandangi Cholwu. Di hari-hari berikutnya Sujin terlihat lebih ceria setelah mengetahui bila pria tersebut bekerja pada ayahnya. Meskipun sejauh ini Sujin masih belum mengetahui nama pria tersebut. Dan kemudian di hari berikutnya di sebuah toko batik di mana Sujin bekerja. Meskipun Sujin terlahir dari anak orang kaya, namun Sujin tetap berusaha mandiri dan berusaha untuk mencari uang sendiri. Meskipun terbilang jauh antara tempat kerja Sujin dan Cholwu, namun takdir mengharuskan bila mereka untuk bertemu. Saat itu di salah satu ruang butik terdapat tembok yang sudah mengelupas dan perlu direnovasi. Kemudian sang pemilik toko pun berniat untuk memperbaikinya dan tentunya harus memanggil sang ahli bangunan. Singkat cerita, sang ahli bangunan pun datang. Saat itu Sujin sangat terkejut dan malu tak terkira, karena sedikit pun dirinya tidak pernah menyangka apabila Cholwu yang akan memperbaiki ruangan tersebut. Lain halnya dengan Cholwu, dirinya sama sekali tidak terkejut dan justru tampak masih memiliki rasa kesal pada Sujin mengingat kejadian di malam itu. Kemudian Sujin pun tergesa-gesa meninggalkan tempat itu dengan rasa malu, namun tetap saja merasa penasaran. Dan itulah sifat alami kaum Hawa. Di hari berikutnya setelah pulang kerja, Sujin berniat membeli sebuah minuman vending mesin yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Setelah minuman tersebut keluar dari mesin, tanpa dirinya duga, dengan cepat seseorang mengambil minuman yang telah dirinya beli. Dan tak lain, dia adalah Cholwu yang memang sengaja membalas perbuatan Sujin beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu, Cholwu dengan sengaja di depan Sujin menghabiskan minuman tersebut yang kemudian memberikan botolnya yang sudah kosong. Sujin tak bisa berkata apa-apa saat itu, karena hal ini terjadi dirinya lah yang memulai. Kemudian di keesokan harinya, Sujin hanya bisa tersenyum bila mengingat kejadian tersebut. Kemudian di waktu yang bersamaan, tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang Sujin. Saat itu Sujin sangat terkejut dan gugup setelah tahu dia adalah pria yang tadi malam. Bahkan untuk sejauh ini Sujin masih belum tahu siapa nama pria tersebut. Bila saat ini Sujin tampak gugup, namun lain halnya dengan Cholwu yang terlihat biasa-biasa saja dan bahkan terlihat sangat cuek dan bahkan melewati dirinya begitu saja. Awalnya Cholwu berniat untuk pulang, namun tidak lama kemudian, setelah Cholwu tahu bila sasarannya adalah Sujin, Cholwu tanpa pikir panjang dan langsung membuka pintu mobilnya. Akhirnya si penjamret pun langsung terkapar. Setelah Cholwu selesai merapikan barang-barang Sujin, kemudian berusaha untuk menghampiri si penjamret. Namun si penjamret tersebut langsung lari terbirit-birit ketika melihat Cholwu. Suasana sore pun berubah menjadi malam. Saat itu mobil Cholwu yang sedikit mengalami kerusakan, yakni kaca bagian depan sudah tidak lagi bisa digunakan. Cholwu dengan mobil bututnya berniat untuk mengantar Sujin. Bahkan saat itu Sujin merasa senang karena tidak melihat mobil, melainkan melihat siapa yang mengajak dirinya. Sejak saat itulah Sujin mulai mengenal siapa Cholwu, mulai dari nama, karakter, dan perilaku Cholwu. Kemudian di hari berikutnya Sujin tampak lebih ceria dan sering mengunjungi proyek ayahnya hanya untuk bertemu dengan Cholwu. Seperti saat itu, bahkan dirinya berusaha kabur setelah melihat orang yang dirinya cari. Hingga di suatu hari saat itu Sujin bersama teman-temannya saat pulang kerja dan sengaja lewat tempat di mana Cholwu sering nongkrong bersama teman-temannya. Niatnya cari perhatian, namun karena pada dasarnya Cholwu tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sujin,
Maka saat itu Cholwu bersikap cuek-cuek saja. Mengetahui hal ini, Sujin merasa tidak tahan lagi. Seharusnya Cholwu menyapa, bertanya, atau bahkan menghentikan dirinya. Terlebih saat ini dirinya sedang bersama teman-temannya. Akhirnya saat itu Sujin putar balik dan menghampiri Cholwu. Kemudian bertanya, "Mengapa kamu tidak menyapa diriku?" Meskipun heran dengan pertanyaan tersebut, namun akhirnya Cholwu pun memenuhi keinginan Sujin dan bertanya seperti apa yang diinginkan oleh Sujin. Mendengar hal ini, Sujin pun merasa senang karena Cholwu bahkan menanyakan kabar dirinya. Singkat cerita, saat itu Cholwu memberi isyarat pada teman-temannya agar memberi ruang pada Sujin. Dan mulai sejak saat itu, Cholwu mulai paham apa yang diinginkan oleh Sujin. Seperti halnya pada saat itu, Sujin bahkan rela menemani Cholwu minum hingga larut malam. Saat itu juga Sujin berniat untuk meminum juga. Namun Cholwu melarangnya. Bahkan saat itu Cholwu memberi peringatan pada Sujin. Apabila nekat meminum air yang ada di gelas itu, maka Sujin harus siap menjadi kekasihnya. Saat itu Sujin kembali menjawab pertanyaan aneh tersebut. "Bila saya tidak meminumnya, apa yang akan terjadi?" Kemudian Cholwu menjawab, "Bila kamu meminumnya, maka kamu harus menjadi kekasihku. Namun bila tidak meminumnya, maka mulai besok kita sudah tidak lagi saling kenal." Mendengar pernyataan tersebut, Sujin berpikir bila ini adalah sebuah peluang. Kemudian tanpa pikir panjang, Sujin langsung menghabiskan air minum tersebut. Artinya Sujin bersedia untuk menjadi kekasih Cholwu. Singkat cerita, sejak saat itu mereka pun jadian tanpa saling melihat latar belakang mereka masing-masing. Siapa atau karena yang mereka rasakan saat ini adalah saling percaya dan saling menyayangi. Hari demi hari mereka lalui dan semakin merasa banyak memiliki kecocokan satu sama lain. Bahkan hari-hari Sujin semakin hari semakin ceria. Seperti halnya saat itu ketika sang ayah mulai mencurigai putrinya. Awalnya Sujin berbohong, namun sang ayah juga pernah mengalami masa muda. Akhirnya Sujin pun berterus terang pada ayahnya bila saat ini dirinya telah memiliki seorang kekasih. Mendengar hal ini, sang ayah pun merasa bahagia, kemudian meminta agar Sujin memperkenalkannya dan andai bisa ajaklah untuk bermain ke rumah. Singkat cerita, hal ini pun disampaikannya pada Cholwu. Namun Cholwu berpikir bila dirinya belum siap untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang serius. Bahkan hingga berhari-hari, Sujin tetap berusaha meminta agar Cholwu bertemu dengan ayahnya. Namun berhari-hari juga Cholwu masih tetap dengan pendiriannya. Dirinya tetap masih belum siap. Akan hal ini, Sujin pun menggunakan cara lain. Bagaimana agar Cholwu bisa bertemu dengan ayahnya? Seperti halnya pada saat itu di suatu malam. Saat itu ketika Cholwu mengajak makan malam bersama Sujin. Disinilah Sujin secara diam-diam mengabari ayahnya agar datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian sang ayah datang yang ditemani oleh ibu dan adik perempuan Sujin. Kedatangan mereka yang secara tiba-tiba membuat Cholwu terkejut. Terlebih, dia adalah bos proyek di mana dirinya bekerja. Maka saat itu juga Cholwu berniat untuk kabur. Tetapi Sujin berusaha melarangnya. Melihat tatapan sang ayah yang diketahui terlihat sangat tidak setuju dengan hubungannya, Sujin justru memilih untuk pergi dari tempat itu. Karena sudah dipastikan bila sang ayah tentunya tidak akan merestui hubungannya. Sujin pergi keluar restoran di tengah lebatnya hujan dan menunggu keajaiban, berharap sang ayah merestui hubungannya.
Sementara di dalam, saat itu sang ayah yang memang mengenali sosok Cholu, yang tak lain bagian kuli proyek yang dirinya dirikan. Maka saat itu pula sang ayah Sujin langsung memecat Cholu secara tidak terhormat dan meminta agar Cholu menjauh dari kehidupan Sujin. Saat itu Cholu tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf dan pasrah dengan keadaan. Saat itu suasana terasa tegang, namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba terdengar dari luar suara jeritan. Ternyata hal itu diketahui bila Sujin sudah tergeletak tak sadarkan diri di tengah lebatnya hujan. Saat itu orang-orang berkerumun. Saat itu juga Cholu langsung bergegas mengangkat Sujin dan membawanya ke rumah sakit. Setelah dokter memeriksa keadaan Sujin, kemudian dokter menyatakan bila Sujin memiliki beban pikiran yang berdampak negatif pada kesehatannya. Saat itu Cholu menunggu hingga Sujin siuman. Tidak lama kemudian, saat itu ketika Sujin siuman, dirinya pun langsung memeluk erat Cholu. Sementara ayahnya hanya berdiam diri melihat anaknya yang merasa nyaman saat berada di sisi Cholu. Singkat cerita, ayah Sujin pun merestui hubungan mereka dan akhirnya mereka berdua menikah dan tinggal di rumah yang sederhana. Sementara Cholu kini berprofesi sebagai arsitek. Mereka berdua tampak hidup bahagia, tanpa kekurangan satu apapun. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Beberapa bulan kemudian setelah mereka berdua menikah, kini satu persatu masalah mulai bermunculan. Seperti halnya pada saat itu ketika Sujin pulang kerja. Saat itu Sujin merasakan hal yang berbeda. Saat itu dirinya melihat jalan tampak berbeda dan merasa hampir tidak mengenali jalan pulang. Bahkan mau masuk ke rumah sendiri pun Sujin tampak ragu. Apakah ini benar-benar rumah dirinya? Sementara Cholu sedikit pun belum merasakan apa yang terjadi pada istrinya. Sejak saat itu Sujin semakin khawatir bila di suatu hari suaminya tidak bisa menerima kenyataan bila dirinya memiliki masalah dalam hal ingatan. Sudah menjadi hal umum bila sakit harus menghubungi dokter. Saat itu Sujin mengunjungi salah satu dokter yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Singkat cerita, sang dokter bertanya apa keluhan yang dirasa. Sujin menjawab bila dirinya sering lupa, bahkan terkadang tidak tahu jalan pulang ke rumah. Sang dokter pun terkejut mendengar hal ini, karena ini adalah jenis penyakit yang langka, dan sejauh ini belum ada obatnya. Penyakit ini dinamakan Alzheimer, dengan gejala memori ingatan terhapus, dan itu hanya untuk ingatan yang terbaru. Untuk kenangan lama akan baik-baik saja. Mendengar hal ini pun Sujin sangat bersedih, mengingat bila rumah tangganya baru saja dibangun, harus hilang begitu saja dalam ingatannya. Tapi Sujin tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah, karena dokter juga sudah mengatakan bila ini adalah penyakit langka dan belum ditemukan obatnya. Seiring waktu Sujin kian semakin sering lupa arah jalan pulang setelah dirinya bekerja. Hingga di suatu hari ketika Sujin pulang bekerja dan kali ini dirinya benar-benar lupa arah jalan pulang. Hingga saat itu diantar oleh security. Tidak lama kemudian tibalah seorang pria yang seumuran dengan Cholu. Dan ternyata dia adalah Seoyung atau mantan kekasihnya 2 tahun lalu. Saat itu Seoyung membawa Sujin ke sebuah taman. Di saat Sujin memori ingatannya yang sedang kacau. Saat itu Sujin tampak bahagia dengan hadirnya Seoyung. Karena Sujin saat ini benar-benar kehilangan ingatan terbarunya. Sementara Seoyung saat itu merasa heran bila apa yang terjadi dengan Sujin yang tidak seperti biasanya. Namun tidak lama kemudian ingatan Sujin kembali normal. Bila dirinya untuk saat ini memang sudah menikah dengan Cholu.
Maka saat itu juga Sujin pergi dengan terburu-buru. Kemudian di malam harinya, Sujin tidak segan-segan berkata pada Cholwu, sebaiknya kita bercerai saja, karena ingatannya akan semakin kacau di hari berikutnya. Mendengar hal ini, tentu saja Cholwu menolak dengan mata berkaca-kaca. Cholwu berjanji akan menemukan obatnya, sekalipun itu nyawa taruhannya. Karena Cholwu sangat mencintai Sujin, dan sejak saat itu Cholwu sering berdiam diri, memikirkan bagaimana cara mengobati Sujin. Kemudian di hari berikutnya, keadaan Sujin benar saja semakin hari semakin memburuk. Saat itu ketika Sujin sedang memasak, tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Setelah Sujin membukanya, ternyata dia adalah Seoyung yang berniat untuk mengantar barang-barang milik Sujin dari kantor. Namun di sini anehnya, Sujin justru tersenyum bahagia. Kedatangan Seoyung justru memperparah ingatan Sujin dan membuatnya merasa hidup di masa lalu. Kemudian Sujin mengajak Seoyung masuk. Sujin saat itu benar-benar hilang ingatan. Tidak lama kemudian di waktu yang bersamaan pula, saat itu Cholwu memilih untuk pulang lebih awal. Saat itu ketika Seoyung bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba menyukai diriku? Bahkan belum sempat ada jawaban dari Sujin, tiba-tiba dari belakang Cholwu mendekat. Sementara Sujin saat itu ketakutan keadaan menjadi terbalik. Justru Sujin berlindung pada Seoyong. Dan hal ini membuat Cholwu naik darah. Tanpa berpikir panjang, Cholwu menghajar Seoyong. Bahkan Sujin berusaha untuk melukai Cholwu. Di hari berikutnya tampak seperti tidak ada kejadian apa-apa. Saat itu ketika Cholwu berniat berangkat kerja. Namun saat berpamitan, Sujin tampak bahagia dan mengatakan, aku sangat mencintaimu, Seoyung, yakni sebuah nama yaitu mantan kekasihnya. Saat itu Cholwu sangat terkejut dan patah hati. Meskipun begitu, Cholwu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian seperti biasa, Cholwu beraktivitas seperti biasanya sebagai arsitek yang bertanggung jawab pada perusahaan. Singkat cerita, sepulangnya Cholwu dari pekerjaan, ternyata Sujin sudah tidak ada di rumah. Saat itu Cholwu mendapati secari kertas yang berisi sebuah pesan perpisahan. Cholwu sangat bersedih karena hal ini dilakukan dalam keadaan sadar. Saat itu Cholwu meyakini bila Sujin tidak main-main untuk berpisah dengan dirinya. Namun hal ini Cholwu tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Saat itu juga Cholwu mulai mencari keberadaan Sujin. Dimulai dengan mengunjungi rumah ayahnya. Namun bahkan untuk hal ini orang tua Sujin sama sekali tidak mengetahui keberadaan Sujin. Namun akhirnya dengan perjuangan yang begitu keras, akhirnya Cholwu bisa menemukan keberadaan Sujin, yakni di sebuah tempat terapi. Dengan kata lain, Sujin sangat berharap bisa mengembalikan kondisi kesehatannya. Saat itu ditemani oleh perawat, Cholwu berharap kedatangannya disambut oleh Sujin. Namun ternyata hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Cholwu. Saat itu bahkan Sujin sama sekali sudah tidak mengenali dirinya. Rasa putus asa saat itu sudah menyelimuti perasaan Cholwu. Karena memang penyakit jenis ini belum ditemukan obatnya. Persis seperti apa yang dikatakan oleh dokter. Di hari berikutnya, dan ini adalah harapan terakhir bagi Cholwu. Dengan cara terapi melalui kenangan semasa saat awal Sujin bertemu dengan dirinya. Ini adalah momen yang sangat penting di mana awal tumbuhnya rasa cinta Sujin pada dirinya. Saat itu Cholwu sudah bekerja sama dengan sang pemilik toko dan semua yang berada di situ agar membantu dirinya.
Saat itu semua bersikap ramah pada Sujin, dan ini adalah langkah terakhir. Saat itu Cholu membeli sebuah minuman kaleng dan persis memperagakan di saat awal Sujin bertemu dengan dirinya. Untuk hal ini, bahkan Cholu tidak menduga, ternyata Sujin tiba-tiba sepenuhnya mengingat kejadian tersebut. Akhirnya baik Cholu, Sujin, dan semua orang di sekitar turut bahagia dengan kembali. Baik Cholu, Sujin, dan semua orang yang di sekitarnya turut bahagia dengan kembalinya ingatan Sujin. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Dan sampai jumpa di film berikutnya.